Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur karena pada malam hari ini kami bisa berkumpul kembali Bapa, di mana kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu ya Bapa, yang dibimbing oleh Ibu Pendeta Suryani. Bapa, biarlah firman-Mu ini menjadi rema buat kami semua yang berada di Zoom maupun yang mendengarkan di live atau nantinya akan mendengarkan. Kau berkati juga teman-teman kami yang belum hadir, kamu jamah mereka sehingga mereka bisa hadir bersama kami belajar tentang kebenaran firman. Bapak, terima kasih, kami percaya Engkau memberkati juga internet kami sehingga berjalan dengan lancar, baik operatornya maupun semua internet yang kami pakai ya Bapak. Bapak, terima kasih. Kami percaya Roh Kudus-Mu hadir di sini. Terpujilah nama Bapa, Engkau memberkati dari awal, pertengahan, dan sehingga akhirnya pembelajaran kami ini ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih buat semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini. Pada malam hari ini, pembelajaran kita dibimbing oleh Ibu Pendeta Suryani. Seperti biasa, sebelum narasumber kita membawakan materi, kita akan melihat video beliau. Singkat dari beliau. Ibu Pendeta Dr. Suryani S. Watimena, MTH, lebih dikenal dengan nama Suryani Pantau. Lahir di Tanjung Uban 11 Februari 1962. Beliau mengenyam pendidikan di SD Negeri 1 Tarempario, SMP Gideon Jakarta Utara, SMA Negeri 13 Jakarta Utara, Sarjana Teologi School for Advanced Studies SAS Word of Life Philippines, Major Missiology, Torpedo Bible School Manila Philippines, Major Missiology, Torpedo South Bible, Reverend Crest Chalet, ST Spa, Colorado, USA, STT Inalta, Magister Theology, STT IKAT, Pasca Sarjana, Doctoral Ministry, Konversi Proses to DTH. Pengalaman pelayanan. Pengurus Bendahara Pamukri, Persekutuan Pemuda Indonesia, Youth for Christ, mengajar sekolah minggu, pelayanan dari COCM dan Berita Hidup, mengajar Bible Study Muda-Mudi Indonesia, Makati, Filipina, mengajar Bible Study khusus ibu-ibu diploma Kedutaan Indonesia Makati Filipina, penyiar radio Kristen FEBC, Far East Broadcasting Company International, pelayanan di Handicap Hospital Colorado, pelayanan penginjilan keliling bersama tim Ambassador Internasional sebagai penterjemah dan pengkhotbah. Ditasbis menjadi pendeta oleh Sinode Gereja Kristen Sahabat Indonesia GKSI, sekarang jadi GSI, Gereja Sahabat di Indonesia. Mengajar di STT Inalta Jakarta, mengajar di STT Dulos Cilangkap Jakarta, bendahara Yayasan STT Inalta, Gembala Sidang GSI Jemaat Shalom, Ketua Khusus Musik STT Jakarta Yamuger, pengurus BPH Sinode GSI, bendahara umum selama 2 tahun, misionari di Kalbar bersama suami, buka training center sahabat, mengajar di beberapa STT, BMW, Aras Tamar, Eklesia, Katulistiwa, pelayanan penginjilan radio, Landak Bermazmur, penginjilan keliling pedalaman Kalbar, buka jaringan doa wanita, Kabupaten Landak, Plasrek, JDW, Kalbar, balik pindah ke Jakarta, mentor JDW Pulau Kalimantan sampai sekarang, Sekretaris Umum Sinode GSI, Badan Pertimbangan Gembala Sidang GSI, Ukemene, Fasilitator Trainer My Home, anggota Badan Pertimbangan Sinode GS, Gembala Sidang GSI Shalom, Wakil Gembala Gereja RCCG City of David, Jakarta, YouTuber anggota ASPI dengan nama channel Suryani Pantau. Dari Zoom, Sema Adonai terus menyuarakan pengajaran
pengajaran firman Tuhan yang membangun iman. Shalom, selamat malam semuanya. Ya, baik teman-teman yang ada di Zoom, yang ada di Indonesia, di Amerika, bahkan di beberapa negara yang sedang menyaksikan acara ini ya. Puji nama Tuhan, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan satu tema, dasar iman sejati. Nah, mari kita berdoa ya. Kami menyerahkan jam ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, kami minta Allah Roh Kudus menyingkapkan kebenaran-Mu supaya apa yang kami pelajari kami dapat mengerti dan kami bertumbuh di dalam iman kepada Engkau. Semakin hari semakin dalam dan berbuah di dalam Engkau. Pakai hamba urapi dengan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, saudara yang kekasih, mari kita membuka Alkitab kita dari Ibrani 11 ayat yang pertama. Ya, Ibrani 11 ayat pertama demikian bunyinya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, ya, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, coba lihat di situ ya. Nah, Ibrani 11 ayat yang pertama. Ibrani 11 ayat yang pertama. Ya, kita baca sekali lagi. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, saudara, iman atau faith, bahasa Yunaninya pistis, ya, pistis. Yang menarik, bahasa Yunani, kata yang digunakan untuk ini adalah mempercayai, ya. Mempercayai atau believing adalah berakar dari kata pistis, itu adalah pistio. Nah, juga kata memiliki iman secara sinonim digunakan dalam Alkitab. Jadi kedua kata tersebut diambil dari akar kata yang sama, yaitu pistis, yang artinya mempercayai. Jadi iman, pistis yang artinya mempercayai adalah melatih iman atau melatih iman, exercising faith, dan melatih atau mempraktekkan iman, mempercayai. Jadi kita lihat di sini bahwa pistis itu bukan hanya sekedar kata, tetapi itu artinya mempercayai atau exercising iman. Jadi iman itu harus dilatih, iman itu harus dikerjakan, ya. Jadi dari uraian di atas kita dapat melihat bahwa pentingnya iman dalam kehidupan orang percaya. Atau dengan kata lain, kunci iman adalah manusia yang setuju dengan Allah. Adalah manusia yang memiliki kuasa dari Allah. Jadi ketika kita katakan bahwa kita beriman, berarti kita setuju dengan apa yang difirmankan Tuhan. Dari ayat di atas seringkali salah. Jadi kita harus tahu bahwa iman itu adalah iman yang aktif, ya. Iman bukan menyangkal fakta atau menghilangkan fakta atau menghilangkan kenyataan yang ada. Akan tetapi iman memiliki pengertian bahwa di balik kenyataan di dunia ini ada kenyataan yang lebih besar daripada kenyataan yang ada. Atau faith does not deny fact. It does not turn away from reality. But faith understand beyond the reality there is a greater reality. Jadi iman itu tidak menyangkal realitas. Tetapi iman itu percaya bahwa di balik realitas yang ada, yang kelihatan ini, ada realitas yang lebih besar dari apa yang dapat kita lihat, ya. Jadi iman dalam Ibrani 11 ayat 1 adalah iman yang aktif, yang bekerja, beroperasi di dalam wilayah yang dapat dilihat dan di luar kenyataan yang dapat diraba. Nah, J. Wesley Brill dalam bukunya Dasar yang Teguh mengatakan iman itu meliputi 3 hal. Yang pertama itu keyakinan yang timbul berdasarkan pengetahuan.
Jadi iman itu ada 3 hal, ada 3 elemen. Yang pertama itu adalah keyakinan yang timbul berdasarkan pengetahuan, itu pikiran. Ya, di dalam Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus, ya. Jadi iman kita lihat di sini di dalam Roma 10 ayat 17, ya. Firman Kristus. Jadi iman bukan percaya kepada sesuatu yang tidak ada bukti. Paling baik dan teguh yaitu firman. Jadi itulah dasar kita. Apa dasar kita? Firman Tuhan. Jadi iman itu bukan sesuatu tindakan yang membabi buta. Bukan seolah-olah berjalan dalam kegelapan. Kita harus percaya dalam hati, tetapi juga dengan pikiran pengetahuan dalam Alkitab. Kita percaya dengan segenap hati. Itu berarti dengan segenap pikiran, hati, dan tindakan. Jadi ketika seseorang mendengar firman Tuhan, ya, kemudian mendengar firman Tuhan dan Tuhan menyingkapkan pikirannya dan orang itu mengerti dan akhirnya dia percaya akan firman itu. Jadi kita mengerti apa yang kita percayai dan kita percayai apa yang kita mengerti. Kalau orang katakan percaya aja. Kenapa percaya? Ya percaya aja, tetapi tidak ada dalil, tidak ada bukti. Itu namanya tahyul. Tetapi iman di dalam Tuhan Yesus, iman kepada kebenaran firman Tuhan, kita mengerti apa yang kita percayai. Dan kita mempercayai apa yang kita mengerti, yaitu kebenaran firman Tuhan. Dan kemudian yang kedua, keyakinan ini sehingga mengakui kebenaran itu. Setelah kita mengerti apa yang kita dengar, dan kita imani itu, dan kemudian itu menjadi satu keyakinan. Dan kemudian keyakinan itu kita taruh di dalam hati kita. Nah, di dalam Markus 12 ayat 32 mengatakan, lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia Esa. Kita. Nah, begitulah tuntutan Tuhan Yesus kepada orang yang meminta kesembuhan daripadanya. Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Kita harus tahu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dunia ini. Tetapi kita mengakui kebenaran itu di dalam hati kita. Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ya, saya pikir ini saya baca aja, ini ada di sini ya, ya supaya ya, gitu. Ya kita lihat di sini, ya, ya Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kita melihat di sini yang bagian kedua dari elemen iman ini adalah kita menaruhkan itu di dalam hati kita. Apa yang kita mengerti, apa yang kita tangkap, kita percayai dan kemudian menjadi satu keyakinan di dalam hati kita. Dan kemudian tidak berhenti sampai di situ. Yang ketiga itu keyakinan itu kita harus tindaki, kita harus terapi dalam diri kita. Jadi iman bagaikan orang yang menerima cek dari bank, tetapi ia harus pergi ke bank itu untuk menandatanganinya bahwa ia menerima uang itu. Jadi haruslah kita mengalami dan menerapkan kepada diri kita sendiri hal-hal tentang Kristus, pekerjaannya yang kita ketahui dan yang kita akui kebenarannya. Kalau hanya mengetahuinya saja, maka ini belumlah iman. Ya, tetapi iman itu bukan hanya sekedar tahu, ya, bukan hanya sekedar tahu, tetapi betul-betul diterapkan di dalam kehidupan kita pada akhirnya.
Kita tahu, kita simpan dalam hati kita, dan kemudian kita terapkan dalam kehidupan. Kita melihat mungkin hanya baru mengakui bahwa hal itu benar, tetapi ia tidak menyerahkan hatinya kepada Kristus. Nah, kalau kita melihat, coba kita melihat di dalam Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-24. Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-24. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Nah, kita ini ada satu peristiwa bagaimana ada Paskah dan banyak sekali orang-orang dari mana-mana datang ke Yerusalem, dan Tuhan banyak mengadakan tanda-tanda mukjizat pada saat itu. Ya, tanda-tanda mukjizat, dan banyak sekali orang-orang percaya. Itu dapat kita lihat di dalam ayat 23, ya, di Yerusalem, ya, selama hari raya Paskah banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Tuhan Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Jadi kita melihat di sini, kalau kita lihat di sini, mereka percaya. Mereka percaya karena mereka melihat tanda-tanda. Mereka percaya bahwa Tuhan Yesus itu melakukan banyak perkara. Dan mereka bahkan alami. Tetapi hanya sekedar di dalam pikiran mereka. Dan mereka hanya datang kepada Tuhan Yesus karena melihat tanda-tanda. Tetapi apakah mereka betul-betul percaya kepada Yesus sebagai seorang pribadi yang Allah Tuhan mereka dan Juru Selamat mereka? Belum tentu. Jadi mereka baru hanya tahap di mana pengetahuan. Tahap di mana mereka hanya percaya bahwa Yesus sanggup melakukan banyak perkara. Tetapi untuk mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan hidup di dalam kebenarannya, belum tentu. Oleh sebab itulah firman Tuhan mengatakan, walaupun mereka percaya, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Jadi sebab itu kita perlu iman yang sungguh-sungguh. Itu adalah iman yang menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kemudian yang ketiga, kita melihat di sini, yang ketiga itu iman yang sungguh. Iman adalah suatu tindakan dalam kehendak. Dan yang ketiga itu kita lakukan. Jadi kita mengerti, kita simpan dalam hati kita, dan kita lakukan. Iman adalah suatu tindakan dalam kehendak manusia. Kehendak seseorang mempengaruhi pikiran tentang kebenaran. Kita baca Wahyu 2 ayat 21. Wahyu 2 ayat 21. Wahyu 2 ayat 21. Ya. Kita melihat di sini. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat. Tetapi ia tidak mau bertobat dari jinahnya. Jadi harus ada tindakan. Di sini dikatakan bahwa Tuhan memberikan waktu untuk bertobat. Tetapi ia tidak mau bertobat dari jinahnya. Jadi harus ada tindakan kita juga. Iman itu tidak statis, namun iman itu dinamis atau bergerak maju. Nah, Roma 1 ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi kita lihat di sini, di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman, yang memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Coba kita melihat ini di dalam Roma 1 ayat 17. Tapi kita baca dulu dari ayat yang ke-18. Jadi dasar firman Tuhan, dasar iman kita itu adalah firman Tuhan. Kita baca di dalam ayat, mulai dari ayat 16 di atas ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya.
Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Perhatikan, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Jadi kita melihat kekuatan itu seperti dinamik ya, seperti bahan peledak. Jadi bisa merontokkan, bisa merubuhkan gunung yang kuat sekalipun. Jadi Injil itu, jadi ketika orang percaya sungguh-sungguh, maka orang itu diselamatkan. Dan kemudian ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman. Kita melihat bertolak dari iman. Dipimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, kita melihat di sini ada 4 hal bagian di dalam ayat ini. Yang pertama itu adalah kebenaran. Kita melihat itu, sebab itu di dalamnya nyata kebenaran, kebenaran Allah. Kata kebenaran Allah ini menunjukkan langsung kepada kebenaran dan pribadi Allah. Yaitu Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dari ayat ini jelas bahwa Tuhan Yesus Kristuslah jalan itu. Dan dialah kebenaran itu sendiri. Dan dialah hidup itu. Inilah yang diberitakan dalam Injil yang terdapat juga di dalam Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Jelas Injil adalah kabar baik tentang Yesus Kristus. Yang bisa berarti kabar baik mengenai Tuhan Yesus. Lewat Injil kebenaran Allah dinyatakan. Di dalam Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi manusia. Allah menunjukkan kebenarannya dengan menghukum dosa di dalam kebangkitannya. Ia menyatakan kebenarannya dengan membuat keselamatan menjadi mungkin bagi orang yang berdosa, yang mau bertobat dan percaya kepada Injil. Kita melihat Markus 1 ayat 14 dan 15. Sesudah Yohanes ditangkap, kita melihat Markus 1 ayat 14 dan 15. Ya. Ya. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Itu di dalam Markus 1 ayat 14-15. Jadi perkataan waktunya telah genap, kerajaan Allah telah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi Injil itu datang pada saat yang baik dan yang telah ditetapkan Allah. Untuk sementara saya baca dulu aja ya, supaya waktunya berjalan ini. Ya, Galatia 4 ayat yang keempat. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seseorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Kita perhatikan di sini. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Galatia 4 ayat 4. Dan kemudian sebagai persiapan penggelapan waktu mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala dari segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Nah, kita melihat di sini, saudara, kita tidak boleh memandang bahwa Injil itu sebagai timbul karena keadaan Palestina pada abad pertama atau karena kegiatan manusia lainnya. Namun Injil telah ditentukan Allah. Kabar baik menyangkut kerajaan Allah. Hal itu kita sudah ditentukan oleh Allah. Jadi jelas di sini dikatakan bahwa tetapi setelah genap waktunya. Jadi Injil itu datang ya karena memang penggenapan dari Allah itu sendiri. Dialah yang berdaulat di atas hidup manusia. Kerajaan Allah inilah yang ditawarkan Tuhan Yesus kepada kita semua.
Dan untuk masuk ke sana kita harus bertobat. Jadi kita kembali lagi dari firman Tuhan yang mengatakan di dalam Markus 1 ayat 14-15. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi kita lihat pertama bertobat dan percaya kepada Injil. Jadi bukan hanya bertobat, tetapi harus percaya kepada Injil. Ini adalah syarat mutlak untuk mendapatkan keselamatan, untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau saudara bertobat tetapi tidak percaya kepada Injil, nah Injil itu adalah Yesus itu sendiri. Saudara bertobat dan kemudian tidak percaya kepada Tuhan Yesus, maka dosa akan tetap di sana. Sekali lagi, jika saudara bertobat dan tidak percaya kepada Kristus, tidak percaya kepada Injil itu, maka dosa akan tetap di sana. Alkitab jelas mengatakan di dalam Efesus 1 ayat yang ke-7, hanya di dalam Dia dan oleh darahnya kita mendapatkan pengampunan. Jadi saudara, kalau kita bertobat di luar daripada Tuhan Yesus, maka dosa kita tidak diampuni. Mungkin bertobat ya, kita melakukan, jadi bertobat dari kelakuan, kita menjadi baik dengan kelihatannya beragamawi, tetapi tanpa percaya Yesus, tanpa datang kepada Tuhan Yesus, tidak ada pengampunan. Hanya di dalam Dia dan hanya oleh darahnya kita mendapatkan pengampunan. Coba buka di dalam Efesus, Adik, buka Efesus pasal 1 ayat yang ke-7. Efesus 1 ayat yang ke-7. Ya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya, perhatikan, sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi saudara harus percaya, jadi iman kepada Yesus. Iman kita itu iman kepada firman-Nya, iman kepada Yesus Kristus. Jadi pertobatan berarti meninggalkan cara hidup yang jahat dan berbalik kepada Allah. Pertobatan berarti berubah segenap hati. Tuhan Yesus memanggil orang untuk berorientasi dari seluruh kehidupannya, mengorientasikan lagi, maksudnya mengembalikan, memperbaiki kehidupan dari seluruh kehidupannya. Jadi Tuhan memanggil kita untuk betul-betul mengalami perubahan, itu maksud saya, mengalami perubahan. Hal ini ditunjukkan lebih lanjut dengan seruan supaya orang percaya kepada Injil. Jadi bagaimana supaya orang yang bertobat itu dan kemudian mengalami betul-betul perubahan secara total di dalam Kristus, harus percaya kepada Injil, harus percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi saat seseorang mendengar Injil, Roh Kudus menyingkapkan kebenaran Allah dan membuka pikiran rohaninya sehingga orang tersebut mengerti akan firman Allah dan percaya serta sadar bahwa ia adalah orang berdosa, kemudian bertobat meninggalkan dosa, berbalik kepada Tuhan dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat itu juga orang tersebut menjadi anak-anak Allah. Dan Alkitab mengatakan bahwa di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, barang siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kita lihat di sini, orang tersebut menjadi anak-anak Allah. Ia telah pindah dari kerajaan kegelapan dan masuk dalam kerajaan anaknya. Dan sekarang menjadi warga kerajaan surga. Nah, inilah kedudukan orang tersebut. Dan dia yakini itu sebagai kebenaran yang tak tergoyahkan. Jadi yang berikutnya kita melihat bertolak dari iman. Kita melihat dalam Roma pasal
1 ayat 17 ya, di sini kebenaran Allah itu nyata. Jadi kebenaran itu adalah Kristus itu sendiri. Dan kemudian kita melihat yang berikutnya itu, kita kembali lihat sebab Roma 1 ya, Roma 1 ayat 17. Ya, kita kembali. Ayat 17. Ya, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Nah, sekarang kita lihat bagian yang kedua, yang bertolak dari iman. Pertobatan adalah iman sebagai langkah awal. Sekali lagi, tadi ketika seseorang mendengar, jadi di sini dikatakan di dalamnya nyata kebenaran. Jadi ketika orang mendengar firman Tuhan, mendengar kebenaran, mereka bertobat dan percaya kepada Injil. Jadi kebenaran itu adalah Yesus itu sendiri. Kebenaran itu adalah Allah itu sendiri. Jadi ketika kita mendengar Injil, kita mendengar kebenaran. Kita lihat bertolak dari iman. Kita lihat di dalam ayat yang Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Coba kita buka dulu Efesus 1 ayat 13 14. Ya. Jadi yang pertama kita lihat di sini dulu. Pertobatan adalah sebagai langkah pertama. Saat Anda dan saya mendengar firman, lalu Anda percaya serta menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga Anda mendapatkan hidup yang kekal dan menjadi milik Allah. Nah, itu adalah bertolak dari iman. Itu adalah iman pertobatan. Kita baca di dalam Efesus 1 ayat 13 dan 14. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi saat itu kita adalah milik Allah. Jadi ketika saudara percaya, ya kita dimateraikan. Dimateraikan itu artinya kita sah. Dimateraikan oleh Roh Kudus itu artinya kita sah. Sah apa? Sah menjadi anak-anak Allah. Kita sah menjadi milik Allah. Ini luar biasa sekali, saudara. Nah, itu adalah ketika kita bertobat menerima Dia. Seketika itu juga kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Seketika itu juga kita sah menjadi anak-anak Allah. Seketika itu juga kita sah menjadi milik Allah. Nah, tetapi kita harus tahu, kita terlahir, pada saat itu juga kita terlahir di dalam kerajaan Allah. Dan kita ini adalah bayi-bayi rohani yang baru lahir di dalam keluarga Allah. Tetapi Tuhan tidak menginginkan kita terus menjadi bayi-bayi rohani. Kita harus bertumbuh dan kemudian menjadi dewasa dan berbuah bagi kerajaannya. Saya pada waktu saya kuliah di Amerika ya, di Colorado, di Estes Park. Jadi kami setiap weekend kami ke Denver ya, ke Denver. Dan di Denver itu, sebelum Denver itu ada namanya Handicap Hospital. Handicap Hospital itu adalah rumah orang-orang cacat ya. Jadi rumah sakit untuk orang-orang rumah ya. Rumah untuk orang-orang cacat. Jadi orang-orang cacat mulai dari orang tua sampai ke bayi. Nah, saya kebetulan melayani satu kelas itu bayi. Bayi-bayinya itu bukan bayi. Jadi itu sudah 6 tahun umurnya. Tetapi masih seperti anak bayi baru 6 bulan. Seharusnya ini anak ini sudah sekolah. Tetapi karena dia lahir cacat, jadi walaupun sudah 6 tahun, dia masih tidur, dikasih makan, kemudian popoknya juga, pampersnya juga dibersihkan. Jadi semua layaknya seperti bayi.
Walaupun sebenarnya umur segini ini udah masuk sekolah SD. Tetapi karena cacat, dia masih bertingkah seperti bayi. Jadi big baby, boleh saya katakan big baby. Nah, saudara, bukankah sering sekali terjadi di gereja seperti itu? Ya, ada banyak orang Kristen sudah lahir dalam kerajaan Allah, sudah lahir baru, ya pernah mengalami pertobatan, tetapi tidak bertumbuh, dan mereka seperti bayi-bayi yang besar yang tidak pernah bertumbuh. Nah, firman Tuhan mengatakan, kita lihat ya, ini adalah satu hal yang tragis sekali ya. Kita lihat di dalam Ibrani 5 ayat 11 dan 13, kita lihat Ibrani 5 ayat 11 dan 13. Bisa minta tolong baca deh. Ya. Ibrani 5 ayat 11 sampai 13. Ya, tolong dibacakan. Iya, Ibrani 5 ayat 11. Peringatan supaya jangan murtad. Tentang hal itu, banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Ayat 13, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Amin. Ya, jadi kita melihat di sini, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami. Coba di situ, tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia masih anak kecil. Jadi kita lihat di sini, penulis ini, Ibrani ini, mengatakan bahwa sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah harusnya jadi pengajar, tapi kamu masih perlu diajar ajas-ajas pokok dari kenyataan Allah. Kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sudah bertahun-tahun menjadi anak Tuhan, tapi imannya nggak bertumbuh. Ya, masih big baby. Kalau mendapatkan firman Tuhan yang agak keras tersinggung, ya. Kemudian ngambek, gembalanya harus datang lagi kepadanya kunjungan, dibujuk lagi datang lagi. Nanti ada persoalan, sakit hati, ngambek lagi. Jadi terus seperti itu. Jadi terus masih seperti disuap seperti anak bayi. Nah, saudara, kita melihat di sini, inilah kenyataan yang sering terjadi di dalam tubuh Kristus. Ini bukan rencana Allah. Rencana Allah memilih kita supaya kita ini kudus tak bercacat di hadapannya. Supaya kita diubah di dalam kemuliaan yang semakin besar. Dan itu tidak akan mungkin terjadi kalau kita tidak bertumbuh di dalam iman kita. Nah, 2 Korintus 3:18 di sini dikatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Dalam kemuliaan yang semakin besar. Inilah rencana Allah. Karena kita sudah milik Allah. Kita ini sudah anak-anaknya. Dan dia akan mengubah kita. Dia akan mengubah kita untuk menjadi serupa dengan gambarnya. Dalam apa? Dalam kemuliaan yang semakin besar. Kita akan dibawa dari kemuliaan kepada kemuliaan. Tetapi ini juga harus ada kerjasama dengan kita. Kita mempercayainya dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu, mengapa ada banyak orang sulit sekali bertumbuh? Sulit sekali untuk mengalami Tuhan. Karena mereka stop pada iman pertobatan. Sampai iman pertobatan, nanti kemudian datang ada KKR lagi, maju lagi, mengaku lagi dosanya. Mungkin ada KKR lagi, maju lagi. Nggak pernah bertumbuh-tumbuh. Ya, nggak pernah bertumbuh-tumbuh. Saya sering
mengadakan KKR ya, baik di beberapa kota dan juga sering juga ke Malaysia saya diundang ya, mengadakan KKR. Nanti orangnya sama juga ya. Siapa yang ingin terima Tuhan Yesus bertobat, maju lagi. Kemudian nangis lagi. Besok lagi sama lagi, ketemu lagi sama lagi. Jadi masih stop di situ. Jadi di sini bertolak dari iman. Ini iman pertobatan, tetapi tidak berhenti sampai di situ, saudara. Kita nggak berhenti sampai di situ. Yang berikutnya itu adalah dipimpin kepada iman, memimpin kepada iman, bertolak dari iman, kemudian memimpin kepada iman. Iman harus bertumbuh, iman harus bergerak, iman harus maju. Tidak berhenti pada iman pertobatan, tetapi iman yang bergerak ke arah pertumbuhan, kedewasaan rohani, ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Iman seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi, yang dapat mengatasi badai hidup. Seperti iman Kaleb dan Yosua yang melangkah bergerak maju kepada kemerdekaan. Iman yang memasuki, menakluki, dan menduduki Kanaan. Itu rencana Allah dalam kehidupan kita. Jadi bertolak dari iman, dipimpin kepada iman. Sebagian besar angkatan tua dari Israel tidak pernah menginjak Kanaan, walaupun mereka telah keluar dari Mesir. Di padang gurun mereka telah melihat keajaiban-keajaiban Tuhan yang luar biasa. Namun karena mereka keras hati dan tidak bertumbuh di dalam iman mereka, dan akhirnya mereka tidak pernah mengecap yang namanya tanah perhentian. Padahal mereka juga menerima janji itu. Tetapi kenapa mereka tidak bisa sampai masuk ke sana? Alasan mengapa angkatan tua terus menista Allah, tidak taat kepada Allah, memberontak kepada Allah, hanya satu jawabannya. Karena mereka nggak bertumbuh dalam iman. Karena ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan. Mari coba kita baca Ibrani 3 ayat 16 sampai 19. Minta tolong Ibu Ana ya. Ibrani 3 ayat 16 sampai 19. Ibrani 3 ayat 16 sampai 19. Ayat yang ke-16 sampai 19. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang dia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Ayat 19, demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Amin. Ya, itu. Kenapa mereka tidak menikmati Kanaan? Ini tragis. Karena ketidakpercayaan. Padahal mereka juga menerima janji Allah itu. Kepada mereka juga Tuhan memberikan janji itu. Sama seperti Kaleb diberikan janji kepada Kaleb dan juga kepada Yosua. Bedanya adalah mereka tidak percaya. Mereka nggak bertumbuh dalam kepercayaan. Mereka hanya knowledge saja. Gitu. Ya, memang Allah Maha Besar, luar biasa. Tetapi mereka nggak growing in faith. Jadi pengembara di padang gurun ibarat dua macam tipe orang Kristen. Yang pertama, orang Kristen yang percaya kepada Kristus dan diselamatkan, tetapi tidak bertumbuh dalam iman, tidak maju dalam Kristus.
tidak hidup dalam kekudusan, tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini adalah orang Kristen yang mengembara di padang gurun. Saudara, mengembara di padang gurun itu capek sekali, ya. Capek, kegersangan di sana, ada banyak kemarahan di sana, ada banyak luka-luka hati di sana, dan banyak sekali ada persungutan-persungutan di sana. Terus ditanya, apakah mereka orang Kristen? Oh, mereka orang Kristen. Apakah kalau ditanya, kamu percaya kepada Tuhan? Ya, mereka percaya sekali. Apa masalahnya yang terjadi di sini? Jadi jelas ya bahwa mereka nggak bertumbuh di dalam iman mereka. Dan yang kedua itu adalah tipe yang kedua, orang Kristen yang berkemenangan dan yang masuk ke tanah perjanjian, itu orang yang dikuduskan, dipenuhi oleh Roh Kudus, memasuki hidup yang berkemenangan yang ada di dalam Kristus. Kita beroleh bahagian di dalam Kristus, di dalam Dia kita masuk perhentian. Itu dengan persekutuan yang rapat dan intim dengan Dia. Nah, tipe orang kedua ini adalah orang yang hidup berkemenangan. Jadi Kanaan itu bukan sorga. Ada banyak orang bilang itu sorga. Tidak. Karena di sorga kita nggak berperang lagi. Di Kanaan mereka harus perang. Mereka harus merebut kota itu, menduduki kota itu. Tetapi sekali lagi mereka menang, mereka bisa menduduki tempat itu oleh karena iman sekali lagi. Iman semata-mata. Kita lihat bagaimana di Gilgal, ketika mereka disuruh untuk disunat dengan batu. Padahal di depan sana, saudara, di depan sana, itu musuh-musuh kuat. Bagaimana seandainya kalau saat itu, musuh-musuh itu menyerang mereka, semua mereka akan binasa. Tapi di sini lagi belajar bagaimana mereka tidak bergantung kepada, ya, tidak bergantung kepada diri mereka, tetapi benar-benar bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Kita di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita, dan Kristus mengerjakan segenap kehendaknya di dalam kita atau dalam saya. Wah, ini dahsyat banget. Kita harus tahu bahwa posisi kita di dalam Kristus itu, Kristus dalam kita, kita dalam Kristus, dan Kristus yang mengerjakan segenap kehendaknya dalam kita. Coba kita baca di dalam Yohanes, silakan, Yohanes 14 ayat 20. Yohanes 14 ayat 20. Ya, silakan Bu ya. Yohanes 4 ayat 4, Yohanes 14 ayat 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Amin. Nah, perhatikan saudara, ini Bapak ya. Ini Bapak, ini Yesus. Yesus di dalam siapa? Di dalam Bapa. Kemudian kamu di dalam aku. Itu saya lupa bawa ilustrasinya ya. Jadi ini saudara, ini Bapa, ini Yesus. Kemudian kita di dalam Yesus. Kemudian Yesus di dalam kita oleh Roh Kudus. Di mana kita di tengah-tengah, saudara. Kita ini ada di tengah-tengah. Saya mau tanya, Ibu Ana, ada nggak tempat yang lebih aman dari ini? Tidak, Bu. Tidak, wah luar biasa. Coba perhatikan ayat ini baik-baik. Ya. Jadi ketika kita betul-betul berada dalam Dia, Bapa dalam Yesus, kemudian kita dalam Yesus, dan Yesus di dalam kita. Wah, dahsyat banget. Jadi inilah kemenangan. Kemenangan yang sungguh-sungguh mereka alami di Kanaan, tanah perjanjian.
Bukan aku melainkan Kristus yang hidup dalam aku, kata Paulus. Perhentian ini adalah berhenti berusaha sendiri, yaitu berhenti dengan usaha sendiri, namun membiarkan Kristus bekerja di dalam kita dan untuk kita. Kristuslah yang memenuhi kita dengan Roh Kudus dan berkuasa dan menang atas dosa. Kanaan adalah suatu tempat kemerdekaan melalui peperangan. Dan kemerdekaan itu hanya diperoleh oleh iman sejati dan ketaatan kepada Allah tanpa syarat. Jadi sekali lagi, kemerdekaan demi kemerdekaan yang mereka terima itu hanya diperoleh karena iman sejati dan ketaatan kepada Allah tanpa syarat. Jadi sama halnya, inilah kita akan dipimpin dari iman kepada iman. Jadi ada banyak, Tuhan membiarkan krisis demi krisis memang yang kita hadapi. Tapi justru dari situ kita belajar menang dan menang. Dan kita menang hanya karena iman kepada Dia. Kita baca, silakan baca dari 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-4 dan 5. 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5. Silakan, Bu. Iya. 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-4 dan ke-5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ayat ke-5, siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Amin. Jadi siapa yang dapat mengalahkan dunia? Orang yang lahir dari Allah. Dan dengan apa kita mengalahkan dunia? Iman kita. Ini. Jadi dengan iman. Jadi Kanaan adalah suatu tempat kemerdekaan melalui peperangan, dan kemerdekaan itu hanya diperoleh oleh iman saja dan ketaatan kepada Allah tanpa syarat. Dan kemudian yang keempat, jadi tadi kebenaran, kemudian yang kedua bertolak dari iman, kemudian dipimpin kepada iman, kemudian yang keempat orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Akhirnya, orang benar akan hidup oleh iman. Iman itu adalah the way of life. The way of thinking dan juga the way of life dari orang percaya. Kita akan melihat bagaimana Bapak Abraham. Bapak Abraham disebut juga Bapak semua orang percaya. Artinya Bapak semua orang beriman. Bapak dari semua orang yang percaya kepada Kristus. Dalam Kejadian 12 ayat 3, di sini dikatakan, mulai dari ayat yang kedua dan 3, aku akan membuat engkau menjadi. Ya, Kejadian 12 ayat yang kedua dan 3. Ya, silakan baca. Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang kedua dan ketiga. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat yang ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin. Ya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau dan membuat engkau masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Nah, kita lihat di sini Tuhan memberi janji kepada Abraham bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar. Namanya akan termasyhur. Dan oleh keturunannya semua orang kaum di bumi ini mendapat berkat. Dan ini digenapi, saudara. Betul-betul digenapi. Keturunan daripada Abraham itu lahirlah Yesus. Lewat Yesus itu, Tuhan Yesus, semua orang di muka bumi ini mendapat berkat. Jadi Abraham menerima janji itu berdasarkan iman. Jadi ketika Abraham
menerima janji itu, dia beriman. Dia mendengar itu dan dia percaya, dia beriman. Dan inilah diperhitungkan sebagai suatu kebenaran. Kita baca Kejadian 15 ayat 6, silakan. Kejadian 15 ayat 6. Kejadian 15 ayat yang ke-6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi Abraham menerima janji itu berdasarkan iman. Roma 4 ayat 3. Roma 4 ayat yang ketiga. Roma 4 ayat yang ketiga. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Iya. Jadi ini. Jadi Abraham menerimanya dengan iman. Dan cara Abraham memelihara iman janji itu tetap tinggal dalam iman. Dia menerima janji itu dengan iman. Dan bagaimana dia memelihara janji itu dalam hidupnya? Dengan hidup di dalam iman dan hidup tak bercela di hadapan. Ini. Jadi dia tetap hidup memelihara janji Tuhan ini, hidup di dalam iman dan tak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan. Coba kita baca di dalam Roma 4 ayat 17 sampai 21. Silakan, Bu. Roma 4 ayat 17 sampai 21. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ayat 21, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Amin. Ya. Ini luar sekali, saudara. Jadi dia terima janji itu berdasarkan iman, dan bagaimana dia memelihara janji dengan dalam iman. Jadi ketika Tuhan menjanjikan bahwa dia itu akan mendapatkan seorang anak, 25 tahun kemudian baru digenapi, saudara. Dan di sini imannya sama sekali tidak menjadi lemah, walaupun Sarah sudah tua, dia sudah tua juga. Bahkan rahim Sarah itu sudah tertutup, tapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya. Ya. Dan memuliakan Allah. Luar biasa. Jadi dia tetap memelihara. Seringkali dalam kehidupan kita percaya, yes, amin, amin, amin. Saya percaya. Tapi setelah 1 tahun, 2 tahun masih, 3 tahun masih, 5 tahun masih berharap. 6 tahun kita sudah mulai kendor. Lama-lama, nggak mungkin lah Tuhan itu bikin. Nah, itu. Tetapi di sini dikatakan,
imannya terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah dan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan. Jelas. Jadi inilah yang namanya iman sejati. Betul-betul berpegang kepada janji Allah, berpegang pada firman Allah. Dia terima dengan iman dan dia terus berjalan dan hidup di dalam iman, di dalam memelihara akan janji itu. Dan dia juga hidup tak bercela di hadapan Tuhan. Silakan baca Kejadian 17 ayat 1 dan 2. Ini perintah Tuhan kepada Abraham. Kejadian 17 ayat 1 dan 2. Kejadian ayat 17 ayat 1 dan 2. Kejadian 17 ayat 1 dan 2. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Amin. Ya, hiduplah dengan tidak bercela. Nah ini. Jadi sekali lagi, Abraham menerima janji itu dengan iman, berdasarkan iman, dan kemudian memelihara janji Allah itu dengan hidup tetap beriman kepada dia dan hidup tak bercela di hadapan. Nah, karena harus tahu bagi Abraham berangkat dalam iman meninggalkan Ur Kasdim dan menuruti firman Tuhan adalah jauh berbeda dari dia mendaki Gunung Moria, kemudian mencabut pisau untuk menyembelihkan anaknya sendiri, Ishak, anaknya yang sangat dia kasihi, untuk menjadi korban persembahan. Nah, kita melihat bagaimana iman Abraham ini dia menjaga. Dia sudah teruji dalam menantikan anak. Anak yang dinanti-nantikan ini kemudian Tuhan bilang bahwa dia dan persembahkan bagi. Wah, saudara bayangkan. Mungkin orang berpikir gini, Abraham itu masih Ishak itu masih berumur 7 tahun, 8 tahun. Tidak. Dia itu berumur sudah 25 tahun. Bisa saja Ishak pukul papanya lari waktu diikat. Tetapi mari kita melihat bagaimana ketaatan iman dari Abraham itu diwariskan kepada anaknya. Jadi saudara, ketika dia keluar dari Ur Kasdim, walaupun dia tidak tahu kemana dia pergi, Tuhan bilang, ayo keluar Abraham. Dia bawa semua binatang piaraannya, ya. Dia bawa domba, sapi, dan sebagainya, keledai, dengan anggota rumahnya, dan sebagainya. Kemudian ditanya, Bapak Abraham mau kemana? Terus kalau dia jawab, nggak tahu bagaimana nanti Tuhan. Nah, coba kalau seandainya kita seperti itu. Ya. Dia pergi walaupun dia tidak tahu kemana dia harus pergi. Dia hanya dari langkah demi langkah Tuhan menuntun. Tapi dia beriman. Tetapi saudara, iman ini kemudian dibandingkan dengan iman dan ketaatannya ketika Tuhan menyuruh dia menyembelih anaknya yang tunggal itu. Anaknya satu-satunya itu, walaupun sebelumnya sudah ada Ismail, tapi ini yang diakui Tuhan, anak perjanjian. Sembelih yang sangat luar biasa. Abraham taat. Abraham taat tanpa syarat. Kenapa dia taat? Karena dia percaya sungguh. Dia tahu, dia kenal Tuhan sungguh. Dia benar-benar mengenal pribadi Tuhan itu, mengenal pribadi Allah itu sendiri, dia kenal. Dan dia tahu bahwa Allah itu dahsyat berkuasa, mematikan dan menghidupkan orang. Walaupun sudah jadi debu sekalipun, dia berpikir, Allah sanggup membangkitkan Ishak.
Coba kita melihat di dalam Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11 ayat 17 sampai 19. Silakan, Bu. Ibrani pasal 11 ayat 17, 18, 19. 19. Ya. Karena iman, maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunannya yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Amin. Ya, ini luar biasa. Dan bukan hanya itu, Ishak juga punya iman ya. Coba kita lihat ayat yang ke-20. Ayat 20, karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan, memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Kita lihat sampai akhirnya dia menikah dan melahirkan anak-anak juga. Ayat 16, kita lihat, karena iman. 17 itu karena iman. Maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak yang telah menerima janji, itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunannya yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunannya. Karena ia berpikir, ayat 19, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun di antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Jadi dia yakin seandainya pun dia sudah sembelih anaknya, dia sudah bakar anaknya menjadi persembahan, dan Ishak sudah menjadi debu sekalipun, dan dia punya iman yang sungguh tak tergoyahkan, dari debu itu pun Tuhan bisa membangkitkan Ishak kembali. Wah, dahsyat banget, saudara. Jadi dia sama sekali tidak ada keraguan. Sedikit pun tidak ada keraguan kepada Allahnya. Jadi dari peristiwa yang menggetarkan hati ini, menggetarkan pasti. Bisa saudara bayangkan pisau ketika mau nancap itu ya saudara. Pasti tangannya gemetar. Tapi sebelum menancap, Tuhan bilang, Abraham, jangan kau apa-apakan anak itu. Dari peristiwa yang menggetarkan hati ini, Abraham terbukti memiliki iman sejati. Dasarnya adalah janji Tuhan, firman Tuhan. Iman kepada Allah tanpa syarat. Bahkan lebih daripada jiwanya sendiri. Wah, luar biasa. Iman sejati adalah bagian yang kuat dari seseorang yang tak dapat direnggut oleh apapun. Iman yang sejati, orang yang mempunyai iman sejati kepada Tuhan, ini kuat sekali, tidak dapat direnggut oleh apapun. Beberapa waktu yang lalu saya sudah terangkan bagaimana Sadrak, Mesak dan Abednego disuruh menyembah patung raja, dia tidak mau, mereka tidak mau. Walaupun taruhannya nyawa. Mereka bilang, asalkan Tuhan tahu bahwa kalau Tuhan selamatkan kami, puji Tuhan. Kalau tidak, asalkan Tuhan tahu, kami tidak akan menyembah patung. Itu adalah iman yang kokoh. Iman yang sejati. Iman yang sejati itu tidak dapat direnggut oleh apapun. Jadi kalau ada orang Kristen, ya karena kesusahan hidup, hanya kesukaran hidup, hanya karena wanita, pria meninggalkan Tuhan Yesus, ya jelas mereka beriman kepada Tuhan. Mungkin hanya ya pengetahuan saja, belum menjadi hidupnya. Saya pernah dulu
Saya pernah tinggal di daerah. Pada zaman-zaman dahulu itu kalau orang mau masuk pegawai negeri ya harus tinggalkan Tuhan Yesus dan masuk ke suatu agama yang lain. Jadi saya ketemu seorang bapak, kebetulan saya dari Pontianak, kemudian dari Pontianak dan saya kalau nggak salah waktu itu ikut beberapa teman ikut di mobilnya. Kemudian kami mampir minum di warung kopi sambil ngobrol-ngobrol. Saya bilang, Bapak dulu anak Tuhan, Kristen. Iya Bu. Kok sekarang enggak lagi? Terus matanya mulai berkaca-kaca. Itulah Bu, katanya. Kalau zaman dulu itu kalau mau dapat jabatan di pegawai negeri ya harus tinggalkan Tuhan Yesus. Bapak meninggalkan yang sangat berarti kehilangan surga demi duniawi. Itu. Kenapa? Kalau ditanya, Bapak percaya Yesus? Percaya. Tetapi apakah hidupnya betul-betul hidup dalam Tuhan? Imannya sungguh kepada Tuhan? Enggak. Sebab itulah tadi di dalam Yohanes pasal yang kedua ayat 24. Tuhan tidak mempercayakan dirinya kepada mereka walaupun mereka percaya pada Tuhan. Tetapi terhadap Abraham, Tuhan benar-benar mempercayakan dirinya sepenuhnya kepada Abraham, bahkan bersumpah demi dirinya sendiri. Wah, luar biasa. Bayangkan Allah pencipta alam semesta raya ini yang menciptakan Abraham bersumpah demi dirinya kepada Abraham. Dan apa sumpahnya? Kita baca di dalam Kejadian 22 ayat 15 sampai 18. Silakan Bu Ana. Kejadian 22 ayat 15. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Amin. Ya. Terus lagi Bu. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Amin. Lagi. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Ya ini. Amin. Jadi amin. Jadi Tuhan bersumpah demi dirinya kepada Abraham. Wah, dahsyat banget. Luar biasa ya. Inilah iman yang dan dasarnya memang adalah Tuhan sendiri dan firman-Nya. Perbuatan Abraham menunjukkan ujian iman dan korban iman yang melambangkan kematian dan kebangkitan Kristus. Iman sejati Abraham menyebabkan ia tidak mengutamakan hal-hal duniawi, melainkan hal-hal surgawi yang kekal dan tidak kompromi terhadap dosa. Abraham menolak untuk menerima hadiah dari Raja Sodom pada waktu di dalam Kejadian 14 ayat 21-24. Ketika dia menyelamatkan keponakannya Lot yang ada di Sodom, dan Raja Sodom akan memberikan hadiah, dia tidak mau menerima. Seuntai benang pun dia nggak mau terima. Jadi Abraham sudah sangat tua pada waktu dia mendapatkan Ishak. Tadi kita sudah bahas tadi. Tetapi imannya tidak pernah menjadi lemah dan lesu. Dan ketika dia diperintahkan untuk mempersembahkan anaknya, dia taat tanpa syarat. Jadi rupanya saudara, iman yang sejati itu taat. Dan iman itu seiring. Ada lagu, Trust and obey, for the no other way to be happy in Jesus.
but to trust and obey. Nah itu. Jadi trust and obey. Bukti daripada kita beriman kepada Tuhan, kita taat tanpa syarat. Orang benar akan hidup oleh iman. Berarti ada iman yang membenarkan kita. Hidup oleh iman, ada iman yang memelihara kita. Jadi ada kebenaran, nah iman kepada Tuhan. Kita akan dibawa dari iman kepada iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Keduanya dari awal dan maju bergerak. Ke dalam kehidupan orang Kristen, tetapi semua itu dimulai dari iman kepada iman, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Ada yang bilang begini, Bu, gimana caranya supaya kita terus tetap beriman kepada Tuhan? Terus mata kita tertuju kepada Dia. Dengan mata yang terus tertuju kepada Kristus. Dan Kristus sendirilah yang akan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Tinggal beberapa ayat lagi, coba kita baca di dalam Ibrani 12 ayat yang kedua. Ayat yang 1 dan kedua. Silakan Bu. Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-1 dan kedua. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Ya, kita lihat di sini. Siapa yang membawa iman kita kepada kesempurnaan di sini? Ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Yesus. Yesus. Tapi dengan syarat mata kita tetap apa? Tertuju kepada Yesus. Itu. Jadi mata yang tertuju pada Kristus, kepada kebenaran firman Tuhan, kepada firman-Nya, kepada Yesus. Terima janji Tuhan, terima firman Tuhan dengan iman. Dan kemudian pelihara janji Tuhan itu dengan iman dan hidup tidak bercela. Dan terus dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Dan Kristus itulah sendiri yang akan membawa kita kepada iman, kepada kesempurnaan. Itu dahsyat banget. Dan yang terakhir, iman itu juga yang akan mengubah kita dari waktu ke waktu. Iman akan mengubah kita. Orang yang beriman pasti hidupnya akan berubah. Yang terakhir itu adalah kita baca Yakobus 2 ayat 17. Yakobus 2 ayat 17. Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Amin. Pada hakikatnya adalah mati. Ini maksudnya apa? Bukan iman plus perbuatan-perbuatan kita baru masuk surga. Bukan. Bukan itu. Demikianlah iman tanpa perbuatan adalah mati. Hakikatnya adalah mati. Artinya apa? Kalau kita katakan kita beriman, tapi hidup kita masih kacau. Hidup kita sama sekali tidak menghasilkan buah bagi kerajaan Tuhan. Tidak ada perubahan. Pada hakikatnya, itu adalah mati. Karena kalau kita katakan kita beriman, kita percaya, pasti kehidupan kita mengiringi juga.
pasti perbuatan-perbuatan hidup kita juga mengalami perubahan. Lihat orang-orang yang beriman di dalam Alkitab. Hidup mereka betul-betul diubah dari waktu ke waktu. Jadi ini kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita dapat belajar bahwa kita semuanya diminta oleh Tuhan untuk tetap bertumbuh di dalam Dia. Ada satu ayat yang saya tadi kayaknya belum bacakan buat saudara. Oh, ayat ini. Efesus 4 ayat 13-14. Ini yang terakhir ya. Kenapa kita harus bertumbuh dalam iman? Silakan Bu. Efesus 4 ayat 13-14. Efesus pasal yang keempat ayat 13 dan 14. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Amin. Perhatikan mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak. Pengetahuan yang benar tentang anak Allah ini adalah pengetahuan firman Tuhan. Makanya kita perlu baca firman Tuhan. Kita perlu belajar firman Tuhan. Kita perlu sungguh-sungguh tekun menyelidiki firman Tuhan. Nah, salah satu saat ini yang kita sedang tekuni ini. Ada banyak orang sudah malas baca firman Tuhan. Ada banyak orang nggak betah. Kalau firman Tuhan udah agak panjang, aduh, pantatnya sudah panas, sudah gelisah, telinganya sudah panas. Bagaimana bisa bertumbuh dalam pengetahuan akan Tuhan, akan hal ini? Saya pernah diundang, jauh-jauh saya diundang, dibayarin tiket dan sebagainya. Tapi hanya diminta satu khotbah cuma 15 menit. Saya bilang saya nggak bisa. Bagaimana saya bisa khotbah dalam 15 menit dalam KKN, dalam ini sangat menganehkan buat saya. Ya. Karena apa? Orang-orang sudah biasa yang cepat, instan. Tapi untuk duduk, dan itu perlu pengorbanan. Untuk duduk meluangkan waktu belajar susah. Sebab itu kita harus mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah. Kemudian apa? Kedewasaan. Bagaimana kita bisa dewasa? Kalau kita nggak bertumbuh dalam pengetahuan yang benar akan Allah. Kedewasaan penuh tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus yang Tuhan mau. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Oleh permainan palsu manusia, kelicikan yang menyesatkan. Jadi orang yang sungguh-sungguh bertumbuh dalam iman yang sejati. Bertumbuh dalam pengetahuan yang benar akan Tuhan. Mereka tidak akan mudah diombang-ambingkan dengan ajaran-ajaran sesat. Sekali lagi, iman adalah kekuatan seseorang yang tidak dapat direnggut oleh apapun juga. Iman itu adalah jati diri seseorang. Semakin kuat orang itu bertumbuh di dalam iman, semakin kuat jati dirinya di dalam Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar ini betul-betul kami dapat mengerti dan kami boleh bertumbuh dalam kebenaran. Biarlah kami seperti Daud mengatakan, kering tulang-tulangku karena merindukan titah-titah. Biarlah kami mau Tuhan belajar sungguh, baca sungguh, mengerti sungguh akan kebenaran. Karena dasar daripada iman kami adalah kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran itu adalah Engkau sendiri. Kami mau terima janji-janji Tuhan dengan iman. Dan kami mau pelihara janji-janji itu dengan hidup beriman. Biarlah iman itu akan menjadi gaya hidup kami. Dan terus memandang kepada Engkau.
Hingga Engkau sendiri yang akan membawa iman kami kepada kesempurnaan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, selamat malam Ibu Selamat Ana. malam. Ya, shalom malam. Ibu, ada yang saya mau nanyakan mengenai kisah dari Abraham ya Ibu ya. Kan ketika dia menunggu untuk mendapat keturunannya dari istrinya ya, yaitu Ishak. Dia ini kan sempat sempat mempunyai anak dari budaknya ya Ibu, Hagar ya kalau nggak salah ya. Nah, kalau seperti itu bukan, maksudnya mengartikannya apakah iman Abraham itu goyah apa gimana ya Ibu? Ketika dia melakukan hal seperti itu. Iya, itu yang saya mau tahu aja. Terima kasih Ibu Suryani. Ya, memang ada beberapa kali, mungkin 2 kali ya kesalahan yang dibuat oleh Abraham. Yang pertama itu pada waktu Raja Abimelek atau siapa ya, melihat istrinya cantik sekali ya, dia ngakunya adik kan. Dan akhirnya Tuhan menghajar raja dengan seisi rumah itu, dan akhirnya Sarah kemudian dikembalikan. Nah, yang kedua itu adalah ketika dia mendengarkan perkataan dari istrinya. Nah, ini juga salah satu ya kegagalan, kesalahan daripada Abraham karena mendengarkan suara pada istri. Nah, Alkitab ini sangat luar biasa. Alkitab itu tidak pernah menyembunyikan kelemahan siapapun orangnya. Mulai dari Kejadian sampai kemudian kita lihat bagaimana tentang Nuh juga pernah mabok, minum anggur ya. Kemudian Musa pernah membunuh orang Mesir dan sebagainya. Ya banyak ya. Kemudian tentang Yunus dalam perjanjian baru tentang dosanya tentang dosanya Petrus menyangkal Tuhan Yesus, Thomas yang tidak percaya, kedegilan hati mereka, Daud yang luar biasa berzina. Ada orang bilang gini sama saya, Bu, kok Alkitab tidak tutupi mereka punya kelemahan-kelemahan itu, orang-orang penting dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab kok dosanya diekspos. Nah, itulah firman Tuhan. Firman Tuhan itu terang-terangan. Firman Tuhan itu justru mengungkapkan dosa. Ya, tidak ada dosa yang tersembunyi. Menerangkan dosa, menyatakan dosa, tetapi juga memperbaikinya. Nah, dan saya percaya bahwa Abraham setelah itu benar-benar belajar. Ya, belajar dari keadaan yang telah dilakukan. Tetapi untuk dia sendiri, dia tetap percaya. Dia tetap percaya dan tetap beriman kepada Tuhan. Jadi ya ini kelemahan bapak-bapak ya, kadang kalau istrinya udah merengek, istrinya sudah bujuk, ya akhirnya ya kan? Tetapi setelah peristiwa ini kita melihat benar-benar Abraham itu teguh dan tak tergoyahkan. Ya. Itu saja jawaban saya, Ibu. Iya, bagaimana Ibu Aling? Oh, di mute ya? Nggak bisa jawab. Ya, Gimana? ya Ibu, terima kasih untuk penjelasannya. Ya, memang jadi kesalahan yang dilakukan oleh Abraham bukan berarti iman dia goyah ya Ibu, hanya mungkin karena dia ketidaksabaran dia ya untuk sebenarnya ketidaksabaran istrinya ya. Iya, istrinya. Tapi dia sebenarnya iman dia tetap teguh ya Ibu, percaya bahwa
memang Tuhan pasti Iya. akan menggenapi janjinya. Seperti itu ya Bu ya. Iya, Iya. terima kasih Bu untuk penjelasannya. Ya, Tuhan sama-sama. berkati. Iya, terima kasih Bu Aling buat pertanyaannya. Masih ada waktu, silakan siapa yang mau bertanya atau menambahkan atau mau sharing tentang iman ya. Ini bagus banget ini. Karena memang orang yang memiliki iman sejati adalah orang yang rindu ya sama Tuhan, dengan pekerjaan Tuhan. Karena iman yang sejati ya. Siapa yang mau bertanya atau menambahkan? Sebenarnya bagus sekali ya Bu tentang iman ini. Di Alkitab juga banyak ya Bu ya, Bu Ya. Ibu Pendeta, yang wanita yang perempuan yang pendarahan itu juga Iya. dia mengimani ya, itu wah Iya, luar betul. biasa itu. Iya. Kalau aku pegang jubahnya saja gitu kan? Iya, iya Iya, betul. betul. Aduh luar biasa sekali itu, benar. Kayaknya banyak ya contoh-contoh di Alkitab ya tentang iman Iya, ya. betul. Kita Iya. bisa belajar dari situ. Termasuk Ayub juga. Iya, betul. Iya. Ayub. Padahal Ayub belum dia tidak mengenal Tuhan ya, Bu ya. Tetapi dia, Iya, dia tahu mendengar ya. kata orang ya, dia mengenal Iya, Tuhan. betul. Iya, iman Tapi justru dia lebih mengenal Tuhan lagi, justru mengalami persoalan. Imannya teruji. Iya. Betul. Iya mau iya siapa lagi ya Bu bertanya? Masih ada waktu atau sudah tidak ada yang mau bertanya? Mungkin sudah jelas. Iya karena iman sih ya mungkin sudah dia penjelasan Ibu udah jelas banget ya. Iya. Jadi sih emang benar sih kalau iman bukan sarana untuk memperoleh apa yang kita inginkan ya, tetapi Iya. mengalami apa yang Tuhan inginkan bagi hidup kita gitu. Betul, betul. Iya, betul. Dan iman juga bukan masalah keberuntungan, tetapi kepastian. Wah, luar biasa ini. Betul. Ya, baik, tidak ada yang mau bertanya lagi? Atau sudah jelas? Kalau sudah jelas, kita akhiri ya Bu ya. Iya, betul. Boleh. Closing statementnya Bu sama doa. Silakan ya. Ibu. Jadi kembali tadi ada 4 hal yang ada di dalam Roma 1 ayat yang ke-17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Jadi bertolak ketika kita mendengar kebenaran firman Tuhan, itu Injil, kita percaya dan kebenaran itu adalah firman Tuhan sendiri atau Tuhan itu sendiri. Yesus itulah kebenaran, Yesus itulah firman yang menjadi manusia, dialah kebenaran, dan kemudian kita percaya, itu bertolak dari iman pertobatan, tapi tidak diam di situ. Kita terus maju, iman kepada iman, memimpin kepada iman. Jadi iman itu tidak statis, tetapi dinamis, ya, terus bergerak maju, dan kemudian kita akan hidup oleh iman. Jadi iman itu adalah gaya hidup orang percaya. Jadi semakin kita bertumbuh di dalam iman dan pengetahuan akan firman Tuhan, semakin hidup kita diubah dari waktu ke waktu.
sehingga kita bisa terbang seperti burung Raja Wali. Badai apapun yang menimpa kita, kita dapat mengatasinya. Karena kita hidup bersama Dia dan karena iman kita kepada Dia. Itu saja dari saya dan kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari pada malam ini. Iman kepada kebenaran firman Tuhan. Dan kami dipimpin kepada iman, dialah mata kami tetap tertuju kepada Yesus, sehingga Tuhan Yesus sendiri yang memimpin kami dalam iman kepada iman, sehingga Tuhan Yesus sendiri juga yang menyempurnakan iman kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, karena ketika kami beriman sungguh kepada Tuhan, kami betul-betul dapat mengalami Engkau. Dan Tuhan dengan sepenuhnya akan menyatakan dirimu kepada kami. Sehingga kami akan melihat hal-hal yang belum pernah kami lihat. Kami akan mendengar dari hal-hal yang belum pernah kami dengar. Dan itu akan diberikan Tuhan kepada kami. Sebab itu kami bersyukur. Terima kasih buat Shema Adonai. Tuhan terus berkati Tuhan. Berkati para pembicara, pengajar-pengajar yang ada di sini, terus Engkau urapi, memberikan kebenaran firman Tuhan, supaya kebenaran firman Tuhan terus diwartakan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat semua yang melayani pada malam ini, untuk Ibu Ana dan yang lainnya ya Tuhan. Terima kasih. Saudara, mari kita angkat hati kita, terima berkat daripada Tuhan. Damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah dari Bapa dalam Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis dalam Roh Kudus senantiasa menyertai saudara. Mulai hari ini sampai Maranatha. Haleluya.